dari Prabowo sampai Erlangga tahu bahwa ini yang cuma permainan psikologi aja tuh. Jadi kita lihat bagaimana presiden dipermainkan sebetulnya oleh mereka yang tadinya pendukung Jokowi. Saya bayangkan misalnya begitu Jokowi bilang cawe-cawe, lalu WA grup di antara kementerian bilang ini apalagi masalah ini cawe-cawe itu. Jadi sebetulnya diam-diam diolok-olok presiden itu. Dia nggak tahu bahwa dia itu sudah telanjang. Dan hanya perlu anak kecil untuk mengatakan ya Pak Raja Anda sebenarnya telanjang, tetapi menurut punakawan Anda masih pakai baju sutra. Itu intinya. Nah Jokowi kehilangan kemampuan untuk menyadari diri sendiri bahwa dia udah telanjang. Dia nggak punya lagi endorsement power. Kendali seluruh lembaga survei bilang oh itu Jokowi masih punya 80% pendukungnya. Iya itu kan bohong semua kan. Bu Rocky, lanjut bro. Bagaimana Bu Rocky melihat ini sebenarnya tadi ini kan cawe-cawe ini rangkaian dari beberapa tahun yang lalu, dimulai dari isu presiden jabatan presiden 3 periode, kemudian gagal tes waternya, turun menjadi perpanjangan masa presiden menjadi 8 tahun, gagal juga. Nah sekarang turun lagi masuk menjadi cawe-cawe presiden gitu. Nah terlihat sekali intinya. Kalau dilihat dari rangkaian dari awal, ini intinya Presiden Jokowi ingin berkuasa terus, gitu intinya. Bagaimana kalau yang lihatnya? Memang itu yang menjelaskan kenapa pada akhirnya Jokowi turun sendiri, karena peralatannya udah habis kan. Jadi orang yang dari awal mencicil peralatan, mulai dari segala macam isu tadi itu, dari projo, ternyata nggak ada efeknya tuh. Dan bagi dia, apapun yang ongkosnya dia mesti ambil risikonya. Jadi ini seseorang yang ketagihan kekuasaan. Dia addicted pada kekuasaannya. Nah, itu menunjukkan bahwa kontrol dia terhadap batinnya sendiri nggak bisa lagi. Karena itu dia ngaku dia akan cawe-cawe itu. Dia akan cawe-cawe artinya dia akan berbuat curang. Dan kecurangan itu yang kita baca dari awal bukan dia mau berbuat curang. Dari awal memang niatnya ada berbuat curang. Nah, bagi kita yang tadi diterangkan oleh Bu Fitri, berupaya untuk menahan laju defisit dari moral publik ini, kita mesti hentikan itu kan. Tapi kita tidak bisa hentikan itu secara politis, tapi kita bisa terangkan pada publik supaya hati-hati bahwa ujung dari permainan ini adalah chaos, yaitu upaya untuk menunda pemilu melalui pembuktian bahwa rakyat tidak cukup siap. Misalnya soal ya sebut aja apa tadi sistem tertutup itu kan bagian dari cawe-cawe Jokowi. Walaupun itu kita tahu dia itu semacam upaya untuk menjaga Ibu Mega, tapi di dalam dirinya Jokowi diuntungkan kalau sistem tertutup itu menimbulkan kerusuhan politik. Kan dalam pikiran kita kalau diajukan sebagai dalil bahwa memang partai politiklah adalah peserta pemilu, oleh karena itu sistemnya mau terbuka tertutup itu tergantung partai politik. Tetapi kalau akhirnya terjadi konflik antara 8 partai dengan PDIP, mungkin akan ada proposal dari Pak Jokowi, oke silakan kalian selesaikanlah internalnya tuh, dan akan diprovokasi supaya mereka nggak menyelesaikan. Nah, lama-lama terjadi kerusuhan sosial, lama-lama presiden akhirnya keluarin perpu atau aturan apa aja untuk menunda pemilu, sambil membiarkan dengan alasan yang masuk akal belum tersedia, supaya diselesaikan dulu di internal partai, karena partailah player di dalam menurut konstitusi partai adalah pelaku pemilu, bukan rakyat atau bukan calegnya tuh. Jadi sebetulnya tetap ada niat di dalam diri presiden untuk memperpanjang atau menyebabkan ada alasan untuk memperpanjang kekuasaan, kan itu aja sebetulnya rumusnya tuh. Nah itu rumus yang ada di kepala presiden dari awal. Tetapi setelah terjadi hostile takeover, Ganjar itu diambil paksa oleh Megawati, psikologi itu makin menjadi-jadi. Jadi ya, jadi sekaligus presiden mau balas dendam pada Ibu Mega. Kan karena Ganjar itu kan Power Ranger-nya Jokowi, mainan utamanya Jokowi. Sekarang Power Ranger-nya diambil oleh seseorang yang juga menginginkan mainan baru tuh. Padahal sebetulnya sebagai Power Ranger dia nggak ada power sama sekali. Ganjar. Jadi Jokowi sebagai anak-anak yang kehilangan mainan tentu marah karena mainannya dirampas. Gitu Ali. Iya, baik. Terima kasih, Bu Rocky. Dan Bu Rocky, satu fenomena berikutnya lagi yang sebenarnya sangat kita sayangkan ini, seakan-akan ketua umum partai politik ini benar-benar tersandera ya atas pilihan presiden gitu. Sehingga seakan-akan yang
partai politik, menurut konstitusi yang mendukung presiden itulah partai politik, tapi secara de facto-nya seakan-akan semua ditentukan oleh Jokowi dengan cawe-cawenya. Bagaimana melihat sistem politik yang membuat partai politik ini terpasung oleh Presiden Republik Indonesia? Jokowi tahu bahwa semua ketua partai itu dengan mudah dia sprindikan, kira-kira begitu kan. Kan Jokowi paham bahwa ini semua ketua partai itu ada komorbidnya. Jadi dia berupaya untuk mengirimkan tagihan terakhir pada partai politik. Kalau enggak kalian di Joni Platekan, kira-kira begitu pikirannya. Tapi bagi ketua-ketua partai kan mereka melihat bahwa grip presiden atau genggaman presiden terhadap mereka makin lama makin lemah kan. Jadi mereka juga bermain atau mempergunakan politik pragmatisme. Ya selama cawe-cawe itu nggak mengganggu kita dukung-dukung aja. Mulai dari Prabowo sampai Erlangga tahu bahwa ini yang cuma permainan psikologi aja tuh. Jadi kita lihat bagaimana presiden dipermainkan sebetulnya oleh mereka yang tadinya pendukung Jokowi. Saya bayangkan misalnya begitu Jokowi bilang cawe-cawe, lalu WA grup di antara kementerian bilang ini apalagi masalah ini cawe-cawe itu. Jadi sebetulnya diam-diam diolok-olok presiden itu. Dia nggak tahu bahwa dia itu sudah telanjang dan hanya perlu anak kecil untuk mengatakan ya Pak Raja Anda sebetulnya telanjang, tetapi menurut punakawan Anda masih pakai baju sutra. Itu intinya. Nah Jokowi kehilangan kemampuan untuk menyadari diri sendiri bahwa dia udah telanjang. Dia nggak punya lagi endorsement power. Kendali seluruh lembaga survei bilang itu Jokowi masih punya 80% pendukungnya. Iya itu kan bohong semua kan. Jadi hal semacam ini yang sebetulnya kita mau menyelamatkan Jokowi di ujung kepemimpinannya, harusnya dia mulai tadi Pak Mardhani bilang bersiaplah untuk menjadi pendeta itu bersabdalah dari ketinggian, bukan ikut campur dengan tangan kotor untuk mengendalikan keadaan. Itu intinya. Nah karena itu saya ingin sebetulnya meminta Pak Jokowi supaya buang aja lah seluruh relawan, seluruh surveyor Anda. Mending undang para psikolog untuk ada di sekitar Anda tuh. Karena ini ada gangguan jiwa pada Pak Jokowi itu.